Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatul awwala tuhsa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru, imam masjid, para khotib yang kami muliakan, Badan Kenajiran Masjid Bustanul Urum yang tadi sudah dipanggil dengan bahasa Inggris luar biasa. Aku kagum dan salut nengok remaja Masjid Bustanul Ulum. Hebat-hebat semua, bahasa Inggrisnya luar biasa. Sampai kami tadi sama Pak WKM berantem dulu baru naik. Ini aku nggak mau dipanggil nih Pak, nggak mau dipanggil karena nggak ngerti. Tapi alhamdulillah dipanggil namanya, berarti kau udah dipanggil namanya udah kemari Pak. Habis lah naik. Apa yang dibacakan orang tuh nggak ngerti aku itu. Aku kalau bahasa Inggris pernah belajar, cuman 3 kata yang aku tahu. Yes, no, and I love you. Lainnya aku nggak tahu. Luar biasa membiasakan, melancarkan lisan, bisa berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris juga termasuk bahasa internasional. Ada kurangnya, kalau bisa satu bahasa Inggris, satu bahasa Arab, lengkap dia. Kadang kita memuliakan bahasa dunia, lupa bahasa akhirat. Agak kritik dikit, mohon maaf, mohon izin panitia MC, mohon maaf Dinda. Tadi sudah dibuka dengan salawat dan mahalul qiyam. Kalau sudah dibuka dengan mahalul qiyam, tak ada lagi acara pembukaan. Kalau acara pembukaan tadi MC bilang kita buka acara dengan bismillah, berarti nggak kalian hargai bacaan salawat Rasulullah. Mahalul qiyam dan salawat itulah sudah segala macam, bahkan itulah inti acara malam ini. Tidak dikatakan acara maulid atau memperingati sejarah Rasulullah kalau di dalamnya tidak ada baca Quran, tidak ada salawat atau mahlul qiyam, dan tidak ada tausiah. 3 ini. Tambah makan-makan 4. Cuman di sini nggak ada. Cuman nasi kue kotak. Apa lah. Buka-bukaan lagi kan, lama kali buka-bukaan. Nah, ini perbaikan ke depan. Kalau ada acara mahlul qiyam, ada tim hadrah, tim salawat, nggak ada lagi bahasa mari sama kita buka dengan lafaz al-basmalah, nggak ada itu lagi. Maunya buka dulu bismillah, selesai masuk acara hadrah, acara kedua atau acara ketiga, itu baru mantap ya. Perbaikan, bukan marah, enggak, perbaikan biar ke depan makin mantap. Oke. Kemudian yang hadir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta izin tak bisa disebutkan satu persatu karena memang tak ada catatannya. Kalau ada catatannya bisa tinggal baca. Ibu, Bapak, adik-adik, anak remaja yang paling luar biasa, aku teringat apa ungkapan dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah mengatakan, Bapak Ibu, pemuda, berpikirlah di waktu pagi, belajarlah waktu siang, bekerjalah di waktu sore. Ulangi, berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Kalau pagi kau tak bisa berpikir, siang tak bisa bekerja. Kalau siang tak bisa bekerja, mungkin sore tak bisa makan. Kalau sore tak bisa makan, alamat malam tak bisa tidur. Berpikir di waktu pagi, belajar selagi muda. Bekerja di waktu siang, amalkan ilmumu ketika tua. Makanlah di waktu sore, nikmati usia pensiun dalam agama. Matilah dalam keadaan tenang, itulah malam yang dimaksudkan. Ini anak-anak muda, Bapak Ibu, sokong, support
Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah berkata, pemuda jika diibaratkan seperti matahari, maka laksana mentari yang bersinar terik di tengah siang. Kenapa demikian? Karena pemuda memiliki yang lebih secara fisik dan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Qori'nya anak muda, MC-nya anak muda, sambutan ketua panitia anak muda, yang menyelenggarakan lomba anak muda, mengumpulkan kita rame-rame anak muda, dan tidak menutup kemungkinan di tangan anak muda jayanya Islam di Republik Indonesia. Amin. Siapa Sayyidina Umar waktu itu? Siapa Sayyidina Utsman? Siapa Sayyidina Ali? Siapa Sayyidina Bilal? Siapa Sayyidina Hamzah? Ketika perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah anak-anak muda. Ini anak-anak muda, jawaban ke depan. Siapa pengganti camat di kecamatan kita 10-20 tahun ke depan? Jawabannya anak muda. Siapa pengganti wali kota Medan? Siapa pengganti gubernur? Siapa pengganti pejabat-pejabat kita? Jawabannya anak muda. Bagus akhlak mereka, insya Allah bagus ini negara. Hancur akhlak mereka, maka hancur pula lah negara ini. Di tangan dan di bahu-bahu pemuda jayanya sebuah negara. Bantu mereka ibu, apapun mereka mau lakukan, support. Aku kayak gini lah, kalau udah bercakap keringat aja bawaannya. Makanya aku bawa sorban bang. Sorban ini ada 3 faedahnya. Pertama, ngilap-ngilap keringat kalau tisu nggak disiapkan panitia. Karena aku tengok nggak naik-naik dari tadi. Aku gitu kok bercakap keringatan gitu, makanya kemana-mana bawa sorban. Bukan mau gaya-gaya, enggak. Ngilap-ngilap keringat. Kadang panitia lupa nyiapkan terus tisu. Ku cakapkan aja, bu, nggak ada yang gerak. Tengok, nggak ada yang gerak. Semua nengok aja, nggak ada yang serius aja. Tengok, nah nggak apa-apa lah. Biarlah habis basah-basah ini. Yang kedua ini tujuannya apa? Manfaat sorban yang kedua, nambah wibawa dikit bu, biar agak ganteng aja ini. Karena kalau aku buka ini nampak kayak kutilang darah pante. Tahu kutilang darah pante? Kurus tinggi langsing, dada rata, pantat tepos. Yang ketiga, bungkus-bungkus kue kalau berlebih. Cuma gimana mau berlebih, sebiji benda-benda lagi, dah. Nah, aku biasanya nggak kayak gitu, nggak biasa. Biasanya kalau ceramah itu kemana-mana, tanya orang, Ustadz mobil Ustadz yang mana? Malamnya aku bawa kereta Ustadz yang mana? Aku bilang lah kan, warna putih. Aku bilang di luar, parkir di belakang. Aku bilang BK-nya belakang nggak ada. Aku bilang kayak gitu, Bu. Sampai aku di sana mau pulang udah ada bontot disiapkan orang tuh. Itu biasanya, kan biasanya kayak gitu. Aku kan nggak menghilangkan kebiasaan, Pak. Ya entahlah malam ini nggak tahu aku kebiasaan gua ada atau enggak. Yuk kita ngaji bentar ngaji. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj adalah 2 kata yang berbeda, namun tak bisa dipisahkan satu sama lain. Isra menurut bahasa artinya berjalan di waktu malam. Apa bu? Apa? Ini suaraku dengar nggak nih Pak? Kok begitu ku jelaskan ngangguk? Ku tanya lagi nggak tahu. Ini bukan salah mic atau salah kuping, cuman Isra artinya berjalan di waktu malam. Paham? Berjalan waktu malam. Itu menurut bahasa. Berarti kalau ada anak remaja Masjid Bustanul Ulum jalan-jalan waktu malam, dia sedang Isra. Yang ngajinya segitu aja bang, nggak usah panjang-panjang. Ada emak-emak berantem sama lakinya, kena usir. Pergi keluar bawa buntilan, bawa bontot waktu malam, berarti emak-emak itu sedang Isra. Pintar. Mi'raj artinya naik. Setiap yang naik berasal dari bawah ke atas. Ini Mi'raj. Kalau ada atap atau genteng masjid bocor, datang Pak Siddiq naik ke atas pakai tangga, sedang naik, berarti Pak Siddiq sedang Mi'raj. Ada anak-anak main layangan, sangkut layangannya di atas, anak itu naik ke atas ngambil layangan, itu anak sedang Mi'raj. Ini menurut bahasa, ngajinya ringan-ringan aja. Kalau menurut Al-Quran, Isra Mi'raj
adalah perjalanan yang maha dahsyat, dilakukan oleh seorang yang paling dahsyat, dan itu kejadian-kejadian yang dahsyat tak pernah terulang seumur hidup dunia. Perjalanan dari Mekah Palestina naik ke langit pertama sampai ke 7, berlabuh di Sidratil Muntaha. Dijelaskan dalam Quran surah Bani Israel ayat 1 juz 15. Seperti yang dibacakan oleh qori kita tadi. Ibu, Isra Mi'raj. Yang kita ceritakan kedahsyatan Isra Mi'raj. Kenapa dahsyat kayak gitu? Cemana tak dahsyat Pak, perjalanan yang begitu jauh ditempuh, cuman jaraknya singkat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ini Isra, perjalanan dunia. Isra-nya ini dari Mekah Palestina jaraknya 500 km. Minta izin, minta maaf kalau salah Pak, karena memang belum pernah kuukur langsung. Macam nggak ada kerjaan ngukur-ngukurnya itu. Kemana Ustadz umroh? Ngapain? Mbak meteran ngapa? Ngukur jalan Mekah sampai Palestina, nggak siap-siap. Jarak dari Mekah ke Palestina 500 km. Kemudian di Palestina ada sebuah batu yang mengambang, dan batu ngambang itu sebagai pijaan kaki Rasulullah naik dari Palestina menuju langit pertama. Jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. Nggak pakai kilometer lagi, 500 tahun perjalanan. Naik langit kedua 500 tahun perjalanan, naik langit ketiga 500 tahun perjalanan, naik langit keempat sampai langit ke-7, 500 tahun perjalanan dikali 7 tingkat langit, 3.500 tahun perjalanan. Ini masih sampai langit. Begitu sampai langit, malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad gini. Malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad, malaikat Jibril, malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad gini. Malaikat Jibril, kata malaikat Jibril sama Nabi Muhammad, mat, aku sampai sini aja lah ya mat. Kata malaikat Jibril, maksud kau macam mana Bril? Kata Nabi, aku sampai sini aja lah ngawani kau ya Muhammad, aku nggak sanggup lagi naik ke atas. Kau kayak gitu kali kau berkawan Bril, tipis sekali persahabatan kita. Aku tengok, kenapa gitu man? Kau dari bumi kau kawannya, aku sampai sini kau tinggalkan aku sendirian. Siapa kawanku di sini? Nggak berani Pak Jibril. Kata Nabi, kenapa kau tak mau ngawani aku Jibril? Kita lanjut jumpa Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Kenapa cuma sampai sini? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasul, aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup menembus alam selanjutnya. Loh, kenapa nggak sanggup Bril? Kau noko-noko aja kau kadang. Yang mau nggak lah. Serius ya Rasul? Bukankah kau wahai Jibril diciptakan Allah dari cahaya? Masa cahaya tak bisa menembus? Logika Pak. Masa cahaya, malaikat Allah ciptakan dari cahaya, masa cahaya nggak bisa menembus alam itu? Kata malaikat gini kata malaikat, ya Rasul, benar, betul ya Rasulullah, aku memang Allah ciptakan dari cahaya, tapi cahayaku tak sanggup menembus apa yang disiapkan Allah di sana. Kau ya Rasulullah, kau ya Muhammad, kenapa kau bisa menembus? Karena kau diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya situ. Semua dunia alam semesta diciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan bahwa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan Nur Nabi Adam, Allah ciptakan Nur Nabi Nuh, Allah ciptakan Nur Nabi Hud sampai 102 berapa jumlah? Ratusan ribu malaikat-malaikat itu Allah ciptakan, dan ratusan ribu nabi-nabi Allah ciptakan, semua diciptakan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad Allah ciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada apa-apa di dunia Pak, belum ada apa-apa. Langit belum ada, bumi belum ada, lautan belum ada, gunung belum ada.
pepohonan belum ada, bahkan manusia belum ada. Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu ada. Ketika itu Allah ciptakan nur para nabi, Pak. Diciptakan nur para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai nur Nabi Isa. Semua nur para nabi ini dikumpulkan berbaris. Udah dikumpulkan berbaris, Allah perintahkan nur Nabi Muhammad lewat di barisan mereka. Pada saat itu Nabi Adam bertanya sama Allah, ya Rob, aku mau bertanya, siapa yang tadi barusan lewat, cahayanya sungguh luar biasa cemerlang, cahayanya sungguh luar biasa bersinar, cahayanya sungguh luar biasa berkilau, nampak wibawa dan karakternya ya Rob. Kasih tahu kami ya Allah, siapa itu? Apa jawab Allah? Hada habibi, ini kekasihku. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Pertama dalam proses penciptaan, terakhir dalam proses pengutusan. Nabi Muhammad ada, dan itu karena Nabi Muhammad ada, kita semua ada. Maka Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, kalau tidurnya luar biasa. Jibril kalau nengok tidur Nabi Muhammad, mantap, ngadap kiblat, kepala Rasulullah, tidur Rasulullah gini Bu, cuman lah tidur aku sini ya, tangan Rasul ke tangan kanan tuh di sini nih, di pipi kanan, dua-duanya, kaki agak dibengkokkan dikit. Mohon maaf kalau ditengok Jibril dari atas, kepala Nabi Muhammad bentuk huruf mim, sikunya bentuk huruf H. Mohon maaf, pantat punggung Rasulullah bentuk huruf mim, kakinya yang bengkok bentuk huruf dal, mim ha mim dal, Muhammad. Itu malaikat kalau nengok dari atas Nabi Muhammad tidur. Tapi kalau kita mencontoh tidurnya Nabi Muhammad pun sama, gitu kita tidur contoh tidur Nabi Muhammad akan bertuliskan dari atas mim ha mim dal. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman masalahnya kita nggak ngikut tidur Nabi Muhammad. Entah tidur siapa yang kita tengok, malaikat nengok dari atas, oh si PA tidur, PA nggak nampak, nggak jelas. Balik kita sejarah Mi'raj. Ketika Rasulullah sampai ke langit ketujuh, malaikat Jibril menyerah, aku nggak sanggup. Dibawa dulu jalan-jalan, sebelum kita berpisah Jibril jalan-jalan lah kita dulu. Bawalah jalan-jalan Bu, Pak. Kenapa bisa dibawa Rasulullah jalan-jalan? Kenapa bisa terjadi Isra Mi'raj? Karena Rasul ketika itu lagi gegana. Tahu gegana? Gelisah, galau, merana, sedih. Kenapa bisa sedih? Ada dua penopang hidup meninggal, termasuk istri Rasulullah yang paling Rasul cintai, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sedih Rasul Bu, makanya dihibur dengan Isra Mi'raj. Ini ada anak-anak, anak ibu main-main sama kawannya, anak ibu main-main sama kawannya. Tak berapa lama main-main Pak, kawan anak kita itu dibelikan mamanya es krim, anak kita nggak dikasih, ya Pak. Kan kena hati anak tuh, dia dibelikan mamanya es krim, aku nggak ada. Sedih hati anaknya, ngadu anak tuh pulang ke rumah minta es krim sama mamanya. Mak, belikan es krim, belikan es krim. Nantilah, nanti sore. Udah nggak ada lagi tuh. Udah nanti kata mama, nggak dikasih, makin sedih. Ya udahlah, kau tengok, udah pun pergi dia, mama gitu kali pun. Ya udah gini aja, nanti malam kita pergi ke Kelpul. Kita nanti malam pergi ke Kelpul ya. Ya udah pergilah. Pendek cerita Bapak Ibu, malam pergilah orang tuh ke Kelpul. Naik rumah jalan tuh, naik tangga bisa jalan, apa namanya itu, kalkulator, oh. Eskalator, udah tukar namanya. Dibawalah anak yang nangis merengek minta es krim tadi Pak,
dibawa jalan turun naik eskalator, buka lift naik lift, tutup lift naik lift, itu aja kerjaan, sehingga lupa beli es krim. Pulang dari main eskalator, dibilang sama mamanya, mau es krim tadi? Enggak mak, enggak jadi. Kenapa? Udah senang naik es krim, naik eskalator. Betul. Begitupun Rasulullah. Rasul sedih karena dicemooh, dicaci maki, dihina, istri dan paman meninggal. Allah bilang sama Jibril, Jibril pergi ke surga, jemput Muhammad, bawa jalan-jalan. Naik apa Ustaz? Grab. Grabnya canggih, buruk, udah VVIP dah, AC-nya pun ada itu. Berangkat dibawa jalan-jalan. Maha suci Allah Ta'ala, buruk ditunggang jalan cepat, deras larinya macam kilat, diiringi malaikat. Malaikat apa yang ngiringi? Jibril Mikail yang mulia, yang menemani Nabi kita dari Mekah Palestina hingga Sidratil Muntaha. Kapan berangkatnya Nabi? Nabi berjumpa macam-macam di tengah jalan waktu malam. Ada baik, ada suram, membawa pengalaman. Nabi kesana ngapain? Nabi berjumpa dengan Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. 5 salat difardukan, nikmat surga balasan. Ini lagu kok dicari di YouTube nggak dapat nih. Aku sendiri yang buat lagunya. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sedih, maka dibawalah informasi dari langit untuk menjemput buruk, menjemput Rasulullah, dibawa jalan-jalan. Yang namanya jalan-jalan pasti banyak yang ditengok Pak, betul? Nggak mungkin nggak ada yang ditengok, pasti ada yang ditengok. Allah menjelaskan, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, kami berkahi sekeliling perjalanan Muhammad untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami, kata Allah. Banyak yang ditunjukkan Allah kepada Rasulullah ketika perjalanan Isra wal Mi'raj. Di antaranya adalah Rasul dibawa jalan-jalan ke surga sebelum berpisah sama Jibril, Pak. Rasul dibawa jalan-jalan ke surga. Begitu masuk Rasul dalam surga langsung keluar. Allah nanya, ya Muhammad, kenapa langsung keluar? Apakah surga kurang lengkap? Lengkap ya Rabb. Fasilitasnya ada yang kurang? Udah lengkap ya Rabb. Wifi ada kan? Ada. Komputernya ada? Ada. Semua makan minuman lengkap? Lengkap ya Rabb. Terus kenapa keluar? Kata Rasul, ya Allah, kenapa aku keluar langsung dari surga? Aku nengok pemandangan surga sangat indah luar biasa. Aku tak mau masuk di dalam sendirian ya Allah. Aku memikirkan umatku yang ada di pelita 4 ya Rabb. Ini dahsyatnya Rasul, udah enak dalam kehinaan, nikmat dalam kenikmatan, masih memikirkan kita. Emang ada pemimpin kayak gitu Pak? Udah enak di kursi empuk masih mau datang ke pelita 4? Sebelumnya datang. Kalau udah duduk payah nyampe kemari, pemimpin yang masih memikirkan umatnya adalah Rasulullah. Habis dari surga, Rasul jalan-jalan nengok neraka Pak. Loh, Nabi masuk neraka? Enggak, nengok neraka. Namanya nengok ya jalan-jalan, namanya jalan-jalan Bu. Ini nengok biasa, nengok kemari, oh kayak gitu, tengok sana, oh itu. Rupanya di dalam neraka ada tamsilan, ada contoh yang disiapkan Allah untuk dibawa Rasulullah sampai ke dunia. Ada yang ditengok Rasul, seorang perempuan yang rambutnya ditarik ke atas,
Ini dengar nih perempuan. Oi, oi, dengar. Rasul nengok seorang perempuan, rambutnya ditarik ke atas. Bu, rambutnya ditarik ke atas. Di bawah ada api neraka yang menyambar. Tanpa busana, malaikat mencambuki ini badannya. Kemudian telinganya dimasukkan besi yang panas dari neraka, dari masuk kanan tembus ke kiri. Lidahnya ditarik, dimasukkan bara api di mulutnya, keluar sampai ke duburnya. Berlinang air mata. Rasulullah bertanya sama Jibril, Jibril, what happened tenaun? Nah, aku bahasa Inggris juga. Ini gini bahasa Inggris aku. Jibril, what happened? Jibril nanya, what ya Rasulullah? Ya. Apa yang terjadi ya Jibril? Jibril, kenapa siksaannya sangat luar biasa Jibril? Emang perempuan itu di dunia ngapain aja? Kok siksanya luar biasa dahsyat Jibril? Jibril menjawab, Bapak Ibu, ya Rasulullah, kenapa itu perempuan rambutnya ditarik ke atas? Karena dulu ketika hidup di Pilita 4, di sekitaran Masjid Bustanul Ulum, di itu perempuan rambutnya tak pernah ditutup pakai jilbab. Itu perempuan ya Rasulullah, rambutnya selalu diribondingnya, rambutnya selalu dibukakannya sama laki-laki yang bukan muhrim. Rupanya gara-gara perempuan yang buka jilbab jalan kemana-mana Pak, itu perempuan di neraka dicontohkan Allah akan digantung pakai rambutnya di atas. Hati-hati deh anak-anak gadis, anak-anak perempuan, dengar baik-baik. Ketika kau bukakan jilbabmu, ketika kau bukakan auratmu, dan penyebab itu pula kau masuk neraka, ketahuilah bukan cuma dirimu yang masuk neraka, ayah kandungmu ikut masuk neraka, abang kandungmu ikut masuk neraka. Kalau kau punya suami, suami pun ikut masuk neraka, walaupun ayahmu, abangmu, suamimu taat ibadahnya. Jaga anak perempuan kita Pak. Apalagi zaman sekarang luar biasa sulit menjaga anak. Jibril, kenapa pakaiannya itu dibuka dan kenapa semuanya dicambui Jibril? Karena dulu hidup di dunia ya Rasulullah, dia bukakan pakaiannya, dia bukakan auratnya, bahkan dia pakai jilbab ya Rasulullah, cuman pakaiannya macam lontong, panjang tertutup tapi sempit. Anak gadis, anak remaja masjid, kalau kau sudah nisbatkan nama masjid di belakang namamu, tak ada lagi anak remaja pakai baju kaos sempit. Pakaiannya panjang tapi bentuknya banyak nampak. Inilah yang dicambuk dalam nerakanya Allah. Sekarang banyak cara untuk mengumbarkan aurat. Diambil handphone, joget-joget, main TikTok. Ampun Bang Jago, ampun, la ilaha illallah. Al-Habib Al-Haikal alaihi terus menjelaskan bahwa bermain TikTok hukumnya haram. Hati-hati. Banyak emak-emak lebih senang nengok anaknya main TikTok. Ibu, anak-anak muda pulang dari ngaji malam ini, buka handphonemu, buka handphone kalian, cari di Play Store pencarian aplikasi paling terbodoh di dunia. Yang keluar TikTok. Anak-anak gadis, perhatikan auratmu, perhatikan pakaianmu. Ini aku tengok mendominasi anak-anak muda. Perhatikan auratmu. Ada anak perempuan sholatnya rajin, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, tilawah Quran tiap bulan tamat, khatam, mati bukan masuk surga, mati bukan malah dapat nikmat kubur, melainkan dapat siksa dan azab kubur.
Kenapa? Padahal dia rajin sholat Ustaz, padahal dia rajin tilawah Quran, padahal dia puasa Senin Kamis sering. Rupanya sebelum dia hijrah ada satu foto di Facebooknya yang tidak pakai jilbab, masih mengambang di Facebook itu, tidak dihapus sampai sekarang, sampai mati mengalir dosa itu. Hati-hati. Sekarang emak-emak canggih semua pakai Android ya mak. Asalkan pulang arisan joget-jogetan dulu, ya Allah, di live streaming, live streaming. Hati-hati Pak, jaga istri, jaga anak. Sejarah Isra Mi'raj mengajarkan kita kenapa Rasul diajak Allah jalan-jalan nengok pemandangan, itu tamsilan, contoh untuk dibawa pulang ke tanah Mekah untuk kita. Ya Jibril, ku tengok kenapa mulutnya ditarik, lidahnya ke dalam keluar, kemudian dimasukkan bara api yang panas dari mulutnya tembus keluar ke duburnya Jibril. Kata Jibril, ibu, kenapa itu seperti itu ya Muhammad? Kenapa lidahnya ditarik? Karena lidahnya itu adalah awal dari menghibah orang lain, mencakapkan aib orang lain, memburukkan orang lain, membukakan aib orang lain, bahkan membuat janji palsu ya Rasulullah, janji palsu, kemudian persidangan palsu, semua palsu Pak. Yang benar disalahkannya, yang salah dibenarkannya, mencaci maki orang lain, menghina keturunan Rasulullah, bahkan mencaci maki keturunan Rasulullah. Ini orang lidahnya ditarik keluar, dimasukkan bara api yang panas. Hati-hati Bu, semua akan ditanya. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ditanya oleh Allah. Hati-hati. Kita tahu di Indonesia banyak pengadilan Pak, tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Tapi di pengadilan Allah, di Qadi Rabbul Jalil, di pengadilan Allah yang maha adil, tidak ada pengadilan yang seadil-adilnya kecuali pengadilan Allah. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa ketika nanti di padang mahsyar, satu-satu Bapak Ibu kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dengan nama ayahnya, binnya, satu-satu dipanggil di hadapan seluruh manusia yang ada, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad dipanggil. Hei Bukhari, sini. Datang aku Pak, dengan sejuta kesalahan dan secuil kebaikan, datang di hadapan seluruh manusia. Apa kata Allah? Diinformasikan Allah di khalayak ramai. Hei manusia, siapa yang kenal sama si Bukhari ini waktu di dunia? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Aku kenal. Dengarkan, siapa yang pernah dibuatnya salah, siapa yang pernah diambilnya hak, siapa yang pernah dipukulnya, siapa yang pernah dianiayanya, siapa yang pernah dizaliminya, siapa yang pernah dihardiknya, siapa yang pernah dicaci makinya, kalau kau tak redha, tuntut. Dan hari ini semua tuntutanmu ku selesaikan, kata Allah. Semua angkat tangan Pak. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau masukkan dia ke dalam surga. Ibadah memang kuakui, rajin ibadah, sholat tepat waktu di masjid tak pernah tinggal, puasanya setiap saat, zakat dikeluarkan sama orang dia baik, tapi ya Allah aku masuk neraka gara-gara dia. Rupanya yang nuntut ini seorang istri, yang mau masuk surga seorang suami Pak. Tak jadi suami masuk surga karena istri stop di bawah. Ya Rob, stop. Kenal kali aku dengan itu. Lakiku itu 40 tahun waktu kami di dunia ya Allah. Kenal kali aku, kentutnya pun tahu aku baunya. Saking kan kenalnya. Aku minta tolong ya Rob, jangan kau masukkan suamiku dalam surga. Kenapa? Ibadah memang kuakui jago. Tahajudnya tiap malam, duhanya tiap pagi, sedekahnya mantap,
anak remaja masjid buat acara lomba, dari dia ngasih piala, dia ngasih hadiah, semuanya mantap. Tapi ya Allah ya Tuhanku, aku masuk neraka gara-gara tidak pernah dididik suamiku. Aku menghibah dibiarkan, aku tak sholat dibiarkan, aku berbuat apa-apa nggak pernah dilarang. Aku masuk neraka ya Allah, asbab suamiku tidak pernah mendidikku. Aku menuntut keadilan karena aku tanggung jawab suamiku. Aku menuntut ya Allah, berikan tuntutanku. Alhasil Bapak Ibu, suami masuk neraka sama-sama istrinya. Bahkan ada seorang ayah yang tak jadi masuk surga, Pak. Ketika itu mau masuk surga, anaknya yang menstop, ya Allah ya Tuhanku, jangan kau masukkan ayahku dalam surga. Kalau ibadah ayahku hebat, kalau seandainya jempolku empat bisa kuangkat. Sangkinkan topnya ayahku beribadah di Masjid Bustanul Ulum. Tapi ya Allah, aku pacaran dibiarkannya. Aku nggak pernah ngaji, tak pernah disuruhnya. Aku tak pernah diajak ayahku masuk remaja masjid. Aku sholat gak pernah disuruhnya. Aku narkoba dibiarkannya. Ngisap lem kambing dia tak peduli. Sampai lem setan ku hisap dia gak mau. Aku komplain ya Allah, gara-gara itu aku masuk neraka. Aku tanggung jawab ayahku ya Allah, aku menuntut keadilan. Alhasil ayah yang tadi ahli ibadah, karena mementingkan ibadahnya sendiri, tak memikirkan anak miniknya, ayah pun ikut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dituntut, bahkan hakim, Bu, hakim, jaksa, penuntut umum akan dituntut di hadapan Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan hakim itu ada 3. Ada hakim yang pertama, dia nggak tahu masalah keputusan, tiba-tiba dia memutuskan ketidaktahuannya itu, maka dia masuk neraka. Hakim yang kedua, dia tahu tapi pura-pura tak tahu. Hakim yang ketiga, dia tahu tapi memutuskan segala perkara dengan ketahuannya. Ini hakim nomor 3 yang masuk surganya Allah. Kalau ada hakim memutuskan perkara dengan semena-mena, bukan perkara yang benar tapi yang bayar, hati-hati, ini hakim akan masuk nerakanya Allah. Dituntut di hadapan Allah, ya Rob, kami komplain, kami menuntut keadilan. Dulu dia sebagai hakim di pengadilan, dulu dia sebagai jaksa, dulu sebagai penuntut umum, dulu dia sebagai polisi, dulu dia sebagai tentara. Tapi ya Allah, ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia jadi hakim, ketika dia menjadi jaksa, jadi penuntut umum, jadi polisi, suka-suka hatinya memberikan hukuman kepada orang-orang ya Allah. Bahkan mereka dorong terdakwa masuk ke ruang sidang. Ini tak adil ya Allah. Terdakwa minta offline tapi tak diizinkan offline, harus online. Bahkan ada 5 yang mereka adili sampai hari ini tak pernah selesai-selesai. Buka berita apa terjadi hari ini, sudahkah selesai kasus Habib Rizik Syihab? Tak pernah selesai. Polisi juga tidak masuk surga gara-gara ada keluarga yang komplain. Ya Allah, jangan kau masukkan polisi di dalam surga. Memang dia ahli ibadah, tapi ya Allah, dulu di dunia dia pernah menembak mati laskar FPI, tapi dia tak pernah bertanggung jawab. Mereka bubarkan FPI, mereka bunuh laskar FPI, sampai sekarang mereka tak pernah bertanggung jawab dan tidak mengakui. Hati-hati polisi, pejabat, hakim, jaksa, penuntut umum, siapapun kita, kullukum ra'in, kata Rasulullah. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Baik dia ustadz, baik dia rakyat, pejabat, orang biasa, siapapun itu, di mata Allah hukum tetap sama. Tidak ada yang membedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah takwa. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk adil dalam berbuat. Adil bukanlah sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini Pak, ketika Rasul melihat pemandangan itu, termasuk ketika melihat keadaan neraka, tak berapa lama segala macam ditengok Rasulullah. Perjalanan yang begitu panjang, pendek cerita kita pendekkan. Mohon maaf Bapak Ibu, aku tak bisa lama-lama. Aku jam 10:30 harus sampai ke Binjai.
setengah 11 aku sampai ke Binjai. Jadi mohon maaf tak bisa aku lama-lama, aku ninggalkan kalian adik-adik remaja, lanjutkan acara kalian. Di Binjai juga menunggu di acara yang sama, tapi alhamdulillah aku penceramah kedua. Penceramah pertama masih lanjut, orang tuh main hadroh lagi tuh di majelis sholawat Al-Mahabbah. Ada juga hadroh kita. Ya, alhamdulillah mereka juga main di Binjai. Habis ini aku ke sana. Jangan belak marah Bapak ya Pak. Apa Sibuan yang belak marah Pak Sibuan. Nanti kalau marah Bapak bahasa Inggris saja sama orang nih, insyaallah aman itu. Bu, perjalanan selesai, berlabuh di Sidratil Muntaha, dapat perintah sholat, Rasulullah tahiyat, duduk tahiyat awal. Apa kata Rasul mengucapkan salam penghormatan sama Allah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Allah senang dengan salam itu, maka Allah jawab salam Nabi Muhammad dengan salam luar biasa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab lagi salam itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Menjadi rukun qauli dalam salat. Tak dibaca batal sembahyang. Salah baca tak sah salat. Kadang orang banyak baca bukan at-tahiyyatul, tapi membacanya at-tahiyyatul. Tolong ibu mohon maaf periksa, adik-adik periksa bacaan sholat kita. As-sholatu mi'rajul mu'minin kata Rasulullah. Sholat itu mi'rajnya bagi orang beriman. Sholatnya nggak beres, nggak jadi mi'raj. Bukan at-tahiyatul. Kadang banyak orang baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Salah. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, satu huruf kita salah baca rukun qauli maka tak sah sholat kita. Tahiyya, yuk serentak. At-tahiyya, ulang-ulang. Masih ada at-tahiyatul. At-tahi, ya, pakai baris bawah. Ianya ada, pakai tasdid. Guna tasdid menyatukan dua huruf jadi satu, ditandai dengan angka 3 terbalik. Yuk, 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah, bukan tayyibatulillah. Dengar sekali lagi Ustaz cakap. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayna ashadu anna. Ini tugas anak-anak remaja. Ada ngaji anak remaja sini, anak-anak. Mari ngaji. Siapa yang ngajar? Ya, kalian rame-rame buat halakoh anak-anak ini, ajarkan tajwid, ajarkan makharijul huruf, fasahahnya, ajarkan masalah fikih wudunya, baca niatnya. Nggak usah kalian dengarkan cakap orang-orang di luar sana yang bilang sholat nggak perlu pakai niat, nggak ada otaknya itu. Ya, maulid bid'ah, mi'raj bid'ah, usolli pada dalam sholat bid'ah, kepala atuk ke bid'ah bilang ya. Nggak usah kalian peduli sama orang tuh ya. Apa yang kita buatnya aja lah terus. Sholawatan hadrah silahkan. Yang mau wirid lanjut, nggak mau diam, cocok. Yang mau sholawatan boleh, nggak mau sholawatan diam, cocok. Subuh pakai kunut lanjut, nggak pakai kunut biarkan, cocok. Ada orang wirid tahlil kenduri ikut, kalau nggak mau diam, cocok. Kalau kayak gini aman Pak. Kenapa Islam tak pernah aman? Karena di dalam tubuh Islam sendiri ada orang yang sok hebat. Ada paham, nama pahamnya Wahabi, dan orang itu tak mau disebut paham Wahabi. Mereka bilang dirinya Salafi, mengikut salafus saleh. Salafus saleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini salafus saleh. Dan apa yang mereka lakukan tak pernah dibuat oleh salafus saleh. Sikit-sikit bid'ah, wirid bid'ah, tahlil bid'ah, kenduri bid'ah, pakai doa setiap sholat bid'ah, salam-salaman habis sholat bid'ah, pakai kunut subuh bid'ah, semua perkara bid'ah dibuatnya. Karena yang diajarkan di situ ada dua,
Pertama, dirinya yang paling benar. Yang kedua, orang lain salah. Hati-hati belajar dan masuk kajian itu. Paham salafi wahabi yang suka mengkafirkan dan bid'ahkan, menyesatkan orang lain. 13 tahun Rasul dakwah di kota Mekah, mengislamkan orang kafir. Anak kita baru tahu satu hadis mengkafirkan orang Islam. Dikit-dikit kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kullu bid'atun dalalah kullu bid'atun. Itu aja hadis yang dihafal dia. Apakah hadisnya salah, Ustaz? Enggak. Cuman pemahaman pemikirannya yang salah. Mereka berpedoman katanya cuman dengan Quran dan hadis. Bukan berarti kita enggak Quran dan hadis. Rujukan sumber hukum enggak cuman dua, Quran, hadis, ijma, qiyas. Bahkan ada uruf, ada dalam kaidah-kaidah usul fiqh, bahkan adat bisa jadi hukum loh. Mereka setiap yang tak pernah dibuat Nabi sesat. Hati-hati ya, hati-hati ajaran ini menjadi fitnah nanti di rumah tangga ibu. Anak mengaji, tanyanya mamanya, mama kemana mak? Wirid, bid'ah. Ayah kemana ya? Tahlil, ada yang meninggal loh, ini tua meninggal. Malam ketiga tahlil, enggak usah ya, bid'ah. Kenapa? Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang tak pernah dibuat Nabi itu sesat ya, setiap sesat masuk neraka. Inilah muka orang itu suka. Makanya kalau ada orang dialog sama aku kayak gitu, Pak, aku bilang muka kau itu bid'ah. Karena muka kau tak ada zaman Nabi. Ada orang yang bid'ah-bid'ahkan di sini? Ada di sini, Pak? Aku ada suruh dia kemari. Di masjidnya ada kayak gitu. Hati-hati. Kalau sempat dia masuk, gawat kita. Diajak anak-anak kita ngaji, yang kaji orang tuh Allah itu punya tempat. Hati-hati. Konsep tauhid yang salah. Mereka mengatakan Allah itu punya tempat dan duduk seperti aku duduk di kursi. Bahkan Syekh Utsaimin, panutan mereka, mengatakan Allah punya tangan kanan dan tangan kiri. Allah punya wajah, wajahnya hampir sama macam wajah kita. Kata Imam Syafi'i, siapa yang berkeyakinan bahwa Allah itu sama dengan manusia, sama dengan makhluk, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Allah tidak sama dengan siapapun. Lam yalid walam yulad walam yakul. Nih dalilnya ada kuat nih Quran. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada serupa dan Allah. Siapapun yang mengatakan Allah serupa sama siapapun berarti salah. Allah tidak bisa dimisalkan, Allah tak bisa dicontohkan, Allah tak bisa diumpamakan. Setiap perumpamaan adalah makhluk, sedangkan Allah beda dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis, Allah beda dengan makhluk. Allah beda dengan makhluk. Makhluk butuh tempat tinggal, aku butuh duduk, ibu butuh rumah. Allah tak butuh semuanya, karena itu semua ciptaan Allah. Mereka berkeyakinan bahwa Allah duduk di atas aras. Kalau Allah duduk di atas aras, berarti Allah membutuhkan aras, berarti Allah membutuhkan sesuatu, bergantung kepada sesuatu. Berarti kalau Allah bergantung pada sesuatu, Allah tak sempurna. Kalau tak sempurna, ngapain disembah? Di mana Allah ketika aras tak ada? Bahkan ketika aras ditiadakan atau belum ada, Allah di mana? Maka jangan coba-coba bertanya di mana Allah. Kalimat di menunjukkan tempat. Setiap tempat pasti ada tempatnya. Sedangkan Allah, Allahu maujudun bila makan, Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Sebab Allah yang menciptakan tempat, tempat yang berharap dengan Allah, bukan Allah berharap dengan tempat. Ya Bu, pulang Rasulullah ketika Rasul tahiyat di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha jangan salah paham, Wahabi menyalahkan itu. Mereka mengatakan Sidratil Muntaha adalah tempat Allah, karena Isra Mi'raj Nabi Muhammad naik ke atas jumpa Allah. Bukan berarti Allah di Sidratil Muntaha. Taubahnya Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa bercakap-cakap sama Allah, apakah Allah di Bukit Tursina? Tidak. Bukit Tursina adalah tempat tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Sidratil Muntaha bukan tempat Allah. Dalam kitab Semalam Bersama Jibril, Imam
Al-Habib Al-Alawi mengatakan bahwa Sidratul Muntaha adalah tempat tajallinya Allah, dan Sidratul Muntaha adalah taman yang indah disiapkan Allah untuk menyambut kekasihnya yang datang. Oh, bentar lagi. Turun Rasulullah, pulang Rasulullah balik jalan yang sama, kemudian sampailah ke tanah Mekah Bapak Ibu. Rupanya perjalanan tadi yang jauh kita ceritakan 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, rupanya perjalanan itu enggak nyampe setengah detik pun. Jauh Pak perjalanan, banyak yang ditengok Nabi, banyak disinggahi, tapi waktu yang ditempuh tak sampai setengah detik. Kalau seandainya rumah Rasulullah Pak ada gembok macam rumah kita, digembok rumah Rasul, berangkat OTW Sidratul Muntaha, selesai tugas jemput bentar sholat, pulang lagi, sampai ke rumah Rasul, gembok itu belum berhenti bergoyang Pak, saking kan cepatnya. Kenapa bisa? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra. Kalimatnya di situ dalam ilmu balaghah sebenarnya subhanallahilladzi, ada lafzul zalalah di situ menunjukkan peran aktif Allah dalam perjalanan Isra. Asra itu artinya diperjalankan. Nabi tak jalan sendiri tapi diperjalankan. Kenapa? Karena Allah yang perjalankan. Kalau Allah yang perjalankan, kun kata Allah, maka selesai segala-galanya. Tak masuk akal kan Bu? Memang tak masuk di akal, karena akal terlalu sempit dan terlalu kecil untuk memasukkan peristiwa yang begitu besar yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Isra Mi'raj mengajarkan kita tidak semua untuk diukur dengan akal. Ada hal yang bisa kita ukur tapi tak bisa kita buat dengan akal, namun dengan iman. Itulah hal yang gaib, mengimani segala hal yang dikirimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai akal tak masuk akal, Allah itu kita pikir-pikir. Tapi kalau iman, itulah yang memantapkan iman kita. Yakin segala-galanya bahwa yang tidak mungkin bagi kita pasti mungkin menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan iman itu pula lah, bagaimanapun situasi kondisi negara, iman tetap dikuatkan. Bagaimanapun situasi kondisi zaman, iman tetap dikuatkan. Bagaimanapun hiruk-pikuk di negara kita, iman tetap dikuatkan. Sekarang bukan cuma iman aja, ada tambahan iman dan imun. Karena kalau imannya kuat, imunnya kurang, corona. Ya Bu, maka jaga jarak elok, pakai masker. Aku nggak mau pakai masker karena aku memang agak bandal. Nggak peduli aku Pak. Cuman pakai masker kalau mau jalan jauh, pakai masker. Kalau ngumpul-ngumpul ini nggak usah pakai masker kalau menurutku. Ya Pak, ya. Nah, udah jam 10:30. Mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu yang mulia. Kalau dipikir-pikir masih pengen lama-lama duduk di sini karena minum pun belum habis kan, karena teh aku tinggalkan lah, kalau kopi nggak aku tinggalkan tadi karena aku nggak suka teh, aku sukanya kopi ya. Cuman habis ini kan mau pulang, nggak ada waktu untuk minum kopi, kasihlah orang tuh minum kopi ya, orang tuh belum minum kopi. Tim hadroh ini harus dikasih minum servis baik-baik. Terima kasih Pak kopi ya. Ya coba lemas saya muka orang tadi tapi. Bu, mohon izin, mohon maaf Bapak, Pak Hasibu, mohon izin Pak. Mohon maaf, inilah sekelumit kisah yang bisa kupaparkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kekurangan dari ilmu saya sendiri. Saya mengundurkan diri dari hadapan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.